Konseling adalah proses interaktif antara konselor dan klien untuk mencapai kehidupan efektif, memulihkan keseimbangan, dan mengembangkan keterampilan. Keberhasilan konseling sangat bergantung pada kompetensi dan kualitas pribadi konselor yang mampu menampilkan diri secara utuh, tepat, dan bermakna. Konselor juga perlu membangun hubungan interpersonal yang dinamis dan harmonis sebagai katalisator keberhasilan konseling. Karakteristik pribadi yang baik seperti empati, kehangatan, penerimaan, dan fleksibilitas berperan penting dalam menciptakan hubungan terapeutik yang kuat dan mendukung proses konseling. Kesadaran konselor terhadap nilai pribadi diri sendiri dan konseli merupakan aspek penting dalam proses konseling. Kesadaran ini memungkinkan konselor untuk memahami peran dan posisinya secara jujur serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Seorang konselor perlu memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai pribadinya sendiri, termasuk mengapa ia memilih menjadi konselor, serta nilai-nilai yang ia pegang sebagai seorang pembimbing. Dengan kesadaran diri yang kuat, konselor dapat membangun hubungan yang autentik, terbuka, dan empatik sehingga konseling merasa didukung dan dipahami selama proses konseling berlangsung. Kesadaran konseli dalam proses konseling adalah aspek penting yang mengaruhi efektivitas hubungan terapeutik dan pencapaian tujuan konseling. Kesadaran konseli mengacu pada kemampuannya untuk memahami perasaan, pikiran, dan perilakunya sendiri serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kehidupannya. Kesadaran konseli dalam konseling mencakup pemahaman diri dalam 3 tingkat. Yang pertama itu subjektif, atau mengenali diri dalam lingkungan sosial. Yang kedua objektif, yaitu menjadi objek perhatian sendiri. Dan ketiga simbolik, yaitu membangun konsep abstrak tentang diri. Kesadaran ini memungkinkan konseli untuk lebih memahami pikiran, perasaan, serta perilaku mereka dan menjadi lebih reflektif terhadap kehidupannya. Lalu selanjutnya, ada 9 karakteristik terapeutik menurut Bremer dan Sostrom. Yang pertama yaitu keseimbangan hubungan personal dan kualifikasi teknis, yang artinya konselor harus memiliki keterampilan interpersonal yang hangat dan kualifikasi teknis yang memadai untuk mendukung eksplorasi diri klien. 2. Kompetensi intelektual. Artinya konselor memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kontekstual yang stabil, didorong oleh motivasi dan karakter pribadi. Yang ketiga spontanitas, yaitu kemampuan konselor untuk merespons situasi dengan cepat dan tepat, didukung oleh pemahaman diri konselor yang mendalam. 4. Penerimaan dan kepedulian. Konselor menerima klien tanpa menghakimi, menciptakan suasana di mana klien merasa diterima dan aman. Yang kelima, memahami dan empati, yaitu konselor mampu merasakan dan memahami pengalaman serta perspektif emosional klien. Yang keenam, kehangatan, yaitu sikap hangat konselor membuat klien merasa nyaman untuk berbagi kesulitan mereka. Yang ketujuh, kebebasan, yaitu konselor memberi ruang bebas kepada klien untuk mengekspresikan diri tanpa hambatan atau kontrol yang ketat. Terus yang ke-8 ada kongruensi dan transparansi, artinya konselor harus tulus dan autentik baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dan yang ke-9 ada fleksibilitas, yaitu konselor harus mampu beradaptasi dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan klien disertai spontanitas dan kreativitas. Selanjutnya itu ada keterampilan merefleksikan nilai pribadi konselor. Menurut Willis, kualitas pribadi seorang konselor adalah kriteria yang mencakup semua aspek kepribadian yang sangat penting dan berperan dalam menentukan efektivitas konselor dibandingkan dengan pendidikan dan pelatihan yang telah diperoleh. Nah, selanjutnya itu Surya menjabarkan bahwa ada karakteristik kualitas kepribadian konselor yang terkait dengan efektivitas dalam konseling, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri atau self-knowledge. Yang kedua, kualitas konselor dengan pengetahuan diri yang tinggi. Yang ketiga, kompetensi atau competence. Yang keempat ada kesehatan psikologis. Yang kelima, yaitu dapat dipercaya atau trustworthiness. Selanjutnya itu kejujuran atau honestly. Selanjutnya ada kekuatan atau daya atau strength. Selanjutnya ada kehangatan atau warmth. Selanjutnya pendengar yang aktif atau active responsiveness. Selanjutnya mudahkan komunikasi dan membuat konseli merasa didukung. Selanjutnya ada kesabaran. Selanjutnya ada kepekaan atau sensitivity. Selanjutnya ada kesadaran holistik atau utuh. Selanjutnya ada kearifan, dan yang terakhir yaitu konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu memastikan layanan konseling dapat diberikan secara optimal.
Materi selanjutnya yaitu karakteristik dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Yaitu ada karakteristik kepribadian yang terdiri dari karakteristik umum dan khusus. Karakteristik umum, konselor harus memiliki pandangan yang positif dan dinamis, serta harus menampilkan nilai moral serta akhlak mulia. Lalu ada karakteristik khusus, konselor perlu memiliki pendekatan tersendiri dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, dan harus memiliki rasa harmonis pada konseling. Selanjutnya ada karakteristik keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan. Karakteristik keterampilan, konselor profesional harus memiliki keterampilan dalam membangun hubungan dengan konseling dalam layanan bimbingan konseling. Karakteristik pengalaman, konselor profesionalitas harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling baik di lembaga formal maupun non-formal. Karakteristik pengetahuan, konselor harus memiliki 3 aspek, yaitu aspek psikologi, teori konseling, dan aspek pendidikan.